Selamat malam pemirsa. Warga kawasan Pasar Bersama lakukan aksi blokade jalan memprotes dugaan ujaran penistaan agama oleh salah satu oknum advokat di Kota Sorong. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Sorong merilis aktivitas gempa bumi di wilayah Papua Barat dan sekitarnya sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 1.485 kejadian. Pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CM News malam hari ini, Rabu 5 Januari 2022 bersama saya Alvin Leatemia. Inilah CM News malam selengkapnya. Kita masuk pada informasi pertama. Pemirsa, warga kawasan Pasar Bersama lakukan aksi blokade jalan memprotes dugaan ujaran penistaan agama oleh salah satu oknum advokat di Kota Sorong. Pihak kepolisian pastikan proses hukum terkait kasus tersebut menjadi prioritas institusi. Sekelompok warga masyarakat Rabu siang melakukan aksi blokade ruas Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan Pasar Bersama Kota Sorong, dengan menggunakan sejumlah material serta membakar ban bekas. Aksi warga dipicu kekesalannya terhadap dugaan ujaran penistaan agama oleh salah satu oknum advokat di Kota Sorong yang disampaikan dalam orasi aksi demonstrasinya Senin 3 Januari 2022 lalu di depan kantor Kejaksaan Negeri Sorong, memprotes pemindahan para kliennya, para tersangka kasus penyerangan Pos Ramil Kisor ke Makassar, Sulawesi Selatan. Terhadap tuntutan aksi warga tersebut, Kepolisian Resor Sorong Kota memastikan, pasca menerima laporan dimaksud, proses hukum terkait kasus tersebut menjadi prioritas penanganan secara institusi. Kemarin baru kita terima ya, sudah dua, ada laporan pengaduan dan laporan polisi. Kemarin sudah saya instruksikan langsung, saya perintahkan ke Kasat Reskrim untuk menggelar perkara. Tadi pagi sudah kita gelar. Jadi pas tadi Pak ini juga pas tadi pagi kita gelar dua perkara ya. Dua perkara terkait dengan yang kasus pembunuhan, kemudian yang kedua ini tadi kita gunakan juga. Artinya nanti ini kan harus kita periksa ya. Pertama kita panggil saksi pelapor, saksi pelapor ya, saksi pelapor kita panggil, nanti kita cukupkan beberapa orang nanti yang memang kemarin melaporkan, kemudian nanti terlapor kita juga harus panggil. Memang harus panggil, setelah itu kita panggil terlapor, kita mintain keterangan, klarifikasi dulu, kemudian nanti rencana itu langsung dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan ahli. Karena memang bahasa nih, ahli bahasa, terutama juga ada dua bahasa, saya dengar itu ada dua bahasa, Papua dan Indonesia, itu harus ahli. Ini yang pasti ahli pidana, kita periksa untuk memenuhi mudah-mudahan nanti ini bisa bekerja dengan baik, artinya dengan didukung masyarakat dengan cara tidak membuat gerakan-gerakan taman vaksinasi Papua. Sudah percayakan semuanya kepada Polri. Saya akan transparan sampaikan, tadi juga saya ada bertemu dengan dua tokoh ya, Ketua MUI, setelah Ketua FKUP di Kota Sorong juga, kemudian Pak Sanusi, Ketua anggota DPD RI. Saya sampaikan ke beliau, saya pasti akan kawal ini, saya transparan. Ya, silahkan nanti dikawal dari pihak-pihak ya, artinya dari pelapor. Kita juga akan tidak tutup-tutupi, kemudian nanti perkembangan akan kita sampaikan. Dan poin apa yang menjadi tuntutan dari laporan? Ya di situ dilaporkannya ada penistaan, ya penistaan, tapi kita tidak bisa simpulkan bahwa itu ada penistaan. Tapi karena memang harus saksi ahli ya, saksi ahli yang menyatakan bahwa itu memang memenuhi unsur penistaannya, memenuhi, itu harus dari saksi ahli bahasa yang menyatakan seperti itu. Terkait itu, DPD RI pun mendukung sepenuhnya penanganan hukum dan penyelesaian kasus dimaksud agar tak berimbas negatif terhadap keharmonisan sosial dan kerukunan umat beragama di Kota Sorong. Saya kawal persoalan ini supaya ada efek jerah bagi siapa saja, ya, maupun nanti besok-besok ada yang Muslim menyinggung agama Nasrani, itu pun kita giring.
Ya, bukan karena hanya yang Kristen menyinggung terkait dengan ajaran Islam kemudian tadi, tapi sebaliknya juga ada dari golongan kita yang menyinggung yang agama lain, maka kita juga akan giring ke ranah hukum supaya ini ada efek jerah buat semua. Jangan karena perilaku dan bahasa kita kemudian menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu saya berharap buat kita semua, saudara semua, keluarga besar yang ada di Pasar Bersama dan sekitarnya, mari kita menyadari itu. Dan saya berharap setelah penyampaian dari Pak Kapolres dan mungkin Pak Danramil, saya minta kita sama-sama tertibkan, membersihkan kembali lingkungan ini, sehingga jangan ada yang terprovokasi, atau jangan ada yang kemudian masuk keluar, melihat kondisi ini, kemudian ada melontarkan bahasa-bahasa tidak enak, bisa lagi terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saya berharap kita hidup di negara hukum, mari kita serahkan semuanya pada hukum. Tetapi kita semua mengawasi dan mengawal, ya, supaya hukum itu betul-betul jalan dengan baik, ya. Jangan ada pilih kasih atau jangan ada tebang pilih, ya. Supaya siapapun orangnya, sekalipun dia bajingan di atas tanah ini, dia layak di atas tanah ini dengan segala predikat, tetapi kalau dia salah perlu diadili, ya. Saya berharap seperti itu. Mari kita menyampaikan segala sesuatu dengan baik-baik, ya. Jangan kita kemudian masalah ini berimbas kepada orang lain, jangan, ya. Saya berharap setelah itu nanti kita semua bersihkan lingkungan ini, kita hidup damai, kemudian kita serahkan, kita kawal. Anggrini Sumbung, CWM Channel. Ya, masyarakat cuma